Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexia Prantus Mangunsong. Dan kali ini saya akan kembali menceritakan ulang bacaan saya. Buku yang saya pilih adalah Convenience Store Woman, atau bisa disebut dengan Gadis Minimarket. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2020. Oke, saya akan membacakan kembali bacaan saya dari halaman 70 sampai 160. Isi cerita ulang atau inti. Perbincangan Keiko dan Shiraha. Keiko melanjutkan percakapannya dengan Shiraha yang menganggap semua pegawai minimarket adalah pecundang. Saat Keiko bertanya mengapa Shiraha memilih bekerja di minimarket ini, ia menjawab dengan acuh, mencari jodoh. Shiraha menjelaskan bahwa usahanya gagal karena tidak ada calon yang layak di antara pegawai minimarket yang didominasi mahasiswa dan perempuan berumur. Ia menganggap para pelanggan yang lumayan, yakni perempuan karir yang angkuh dan bekerja di perusahaan besar di sekitar toko, sebagai sasaran yang lebih baik. Tetapi Shiraha tetap menghina para pelanggan tersebut dan menyebut mereka angkuh. Keiko menawarkan Shiraha untuk tinggal di apartemennya yang ia tinggalkan kosong atau tempat Shiraha diusir dari rumah temannya. Agar Shiraha bisa menggunakan kembali tempat alamatnya untuk melamar pekerjaan yang lebih baik, Keiko merasa usulan ini adalah cara yang paling rasional untuk menghilangkan keganjilan Shiraha dari minimarket dan dari dirinya. Shiraha setuju dan perjanjian mereka adalah ia akan mencari pekerjaan sementara Keiko memberinya tumpangan. Kehidupan bersama dan penilaian sosial. Kehadiran Shiraha di rumah Keiko membuat teman-temannya Miho, Yukari, dan Satsuki dan adiknya lega. Mereka menganggap Keiko akhirnya menjadi normal karena ia hidup serumah dengan seorang pria. Dan hal ini mengalihkan perhatian dari statusnya sebagai pegawai paruh waktu yang tak menikah. Keiko sekarang memiliki pasangan yang dapat ia gunakan untuk melindungi dirinya dari pengawasan dan penilaian sosial. Meskipun Shiraha adalah pengangguran dan hanya menghabiskan waktu di apartemen Keiko, ia mendapat perlakuan ini istimewa dan rasa hormat dari orang-orang terdekat Keiko hanya karena ia adalah pria. Di sisi lain, Keiko mulai tidak nyaman dengan Shiraha. Shiraha sering mengeluh tentang masyarakat menganggap dunia prakerja Jomon lebih baik bagi laki-laki karena tidak ada diskriminasi terhadap pecundang dan memaksakan pandangan sinisnya kepada Keiko. Demi menjaga ilusi normal yang ia ciptakan, Keiko mulai berbohong kepada adiknya tentang Shiraha, mengatakan bahwa Shiraha adalah seorang penulis lepas. Konflik internal dan kemenangan minimarket. Shiraha mulai menekan Keiko untuk berhenti bekerja di minimarket. Shiraha berpendapat bahwa seorang pasangan harus memprioritaskan pekerjaan tetap, dan Keiko harus berhenti dari pekerjaan paruh waktunya. Keiko merasa bahwa Shiraha berusaha menghapus keberadaannya sebagai pegawai minimarket. Keiko merasa ada keganjilan dan ancaman karena terpaksa meninggalkan dunianya yang teratur di minimarket demi memenuhi konsep normal yang dipaksakan oleh Shiraha dan masyarakat. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja agar bisa membuktikan bahwa ia juga bisa menjadi manusia normal yang tidak tergantung kepada minimarket. Pada hari terakhir Keiko bekerja, Shiraha datang ke minimarket. Saat Keiko sedang menata barang, Shiraha mencoba menariknya keluar dari toko. Keiko kemudian melihat seorang pelanggan yang kesulitan dan secara naluriah ia bergegas membantu. Pada momen itu, Keiko menyadari bahwa ia tidak bisa melepaskan dirinya dari minimarket. Identitasnya, keberadaannya, dan akal sehatnya telah terbentuk sempurna sebagai gigi roda dari minimarket. Keiko
Keiko berkata kepada si Raha, "Aku terbuat dari minimarket." Ia menyadari bahwa ia tidak perlu berbohong dan berpura-pura menjadi normal menurut standar masyarakat. Ia adalah gadis minimarket. Di akhir cerita, Keiko membatalkan keputusannya untuk berhenti bekerja. Si Hira yang melihat Keiko kembali ke elemennya mengakhiri hubungan mereka dan pergi dari apartemen Keiko. Keiko kembali menjalani hidupnya sebagai pegawai minimarket paruh waktu yang sangat teratur dan sesuai dengan aturan toko. Ia tidak lagi terganggu oleh opini dan atau penilaian orang lain tentang status sosialnya. Ia merasa hidup kembali sebagai dirinya yang sejati, yang terlahir kembali di minimarket. Keiko terus bekerja di Smile Mart Stasiun Hiromachi dengan penuh sukacita. Bagian spesifik yang berkesan. Bagian spesifik yang berkesan dan sering disoroti dari paruh akhir cerita gadis minimarket adalah pernyataan Keiko tentang identitas sejatinya sebagai pegawai minimarket. Momen ini terjadi di babak akhir saat Keiko sedang berada di persimpangan jalan dan di bawah tekanan besar untuk meninggalkan minimarket dan menjalani hidup normal bersama si Raha. Alasan mengapa bagian ini sangat berkesan, pengakuan diri yang tegas atau klimaks emosional. Keiko menyadari bahwa dirinya yang abnormal hanya berfungsi secara sempurna dan merasa utuh di dalam minimarket. Ia menyadari bahwa semua sel di tubuhku adalah untuk minimarket. Yang kedua, penolakan terhadap norma sosial. Momen ini adalah penolakan total Keiko terhadap tuntutan masyarakat, keluarga, dan bahkan si Raha. Ia menolak pernikahan pura-pura dan pekerjaan kantoran yang terhormat. Ia adalah pemberontak sunyi yang menegaskan bahwa ia tak perlu disembuhkan atau diubah agar sesuai dengan cetakan wanita normal. Yang ketiga, filosofi tentang kehidupan yang tepat. Bagi Keiko, minimarket bukan sekedar pekerjaan, tetapi sistem operasi yang membuatnya menjadi manusia. Di sana ia memiliki peran yang jelas, tujuan yang pasti atau menjual produk dan melayani pelanggan, dan ia dapat meniru interaksi sosial dari rekan kerjanya. Pengakuan ini memperkuat tema sentral novel bahwa setiap orang memiliki cara untuk merasa hidup dan menemukan tempatnya di dunia, bahkan jika itu adalah tempat yang dianggap remeh oleh orang lain. Momen tersebut adalah puncak dari perjalanan Keiko dalam menemukan siapa dirinya dan berani menerima keunikan tersebut, bahkan di hadapan penilaian sosial yang menghakiminya. Kesan umum dari novel gadis minimarket atau convenience store woman adalah sebagai berikut. Novel ini memberikan kesan yang ringan namun tajam dalam menyampaikan kritik sosial, terutama mengenai tuntutan masyarakat terhadap normalitas dan keberhasilan bagi seorang perempuan dewasa. Secara keseluruhan, gadis minimarket memberikan kesan sebagai sebuah perayaan dan keunikan dan hak individu untuk mendefinisikan kebahagiaan dan kebermaknaan hidupnya sendiri, bahkan jika definisi tersebut bertentangan dengan ekspektasi sosial yang berlaku. Itu saja cerita ulang dari saya dari halaman 70 sampai 160. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.